Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Manual Vortex YouTube channel. Video ini dipersembahkan oleh Manual Vortex, takaran optimal, omset maksimal. Kembali lagi bersama saya, Feby Permana di sini. Kali ini saya akan ngebandingin antara spek mesin yang sebelah sini sama spek mesin yang sebelah sini. Karena kalau dilihat dari tampilan ini sepertinya sama-sama saja. Tapi kalau misalkan saya jelasin dan saya review lebih detail dari mulai fitur luaran sama fitur dalaman, ini sangat berbeda sekali. Perbandingannya itu antara seperti langit dan bumi gitu guys. Jadi mesin yang ada di belakang saya ini, yang 2 unit ini, kita akan berangkatin ke daerah Kalimantan Selatan. Ini orderan dari Bapak Muslim. Tepatnya beliau mengenal kita itu pertama dari website. Terus beliau juga menanyakan ke temannya. Kebetulan temannya itu beliau adalah konsumen kita yang membeli unit itu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Kebetulan beliau juga itu di daerah Kalimantan Selatan, tapi beliau juga sepertinya orang keturunan Sunda. Karena beliau juga nge-WA ke kami, beliau bisa menggunakan bahasa Sunda gitu. Oke, kali ini saya akan ngerunning dulu sebelum mesin akan di-packing dan diberangkatkan. Dan kita juga ntar akan ngebahas lebih detailnya dari mulai tampilan luar sampai ke isi dalamannya itu seperti apa gitu. Oke, saya akan berani aja dulu ya. Oke, barusan kita sudah ngerunning. Ini jumlahnya. Sebenarnya sih tadi kita sudah ngerunning di Polin itu ini hanya mencapai sekitar 90 liter ya. Berarti sangat signifikan sekali perbedaannya antara layar segmen dan LCD. Dan ketika ngerunning posisinya itu si nozzle itu harus ditutup buka gitu. Ditutup dibuka, ditutup dibuka, ditutup dibuka. Oke, barusan proses ngerunning sudah kita selesaikan dulu karena kalau misalkan kita ngerunningnya terlalu lama, mungkin durasinya juga akan terlalu lama juga. Terus bisa kalian lihat perbandingan untuk bagian depannya saja ini sudah sangat banyak sekali perbedaan. Dari mulai display, jadi ini menggunakan display 7 segmen. Jadi yang seperti biasanya yang ada di pinggir itu biasanya menggunakan display yang LCD gitu. Dan dari tampilan luarnya juga bisa kalian lihat di sini ada salah satu perangkat yang nempel di bagian depan di sini. Ini adalah printer thermal. Dan yang di sini dia nggak menggunakan printer. Dan di bagian bawahnya juga ini bisa kalian lihat di sini ada boot nozzle yang biasa. Gitu. Jadi boot nozzle yang kecil, tipenya yang small. Dan yang di pinggir kita ini menggunakan boot nozzle yang besar. Dia sudah menggunakan indikator LED. Jadi ketika posisi nozzle masuk menekan ini, si LED-nya itu akan mati. Dan ketika posisi nozzle-nya diangkat atau on, ini lampu indikatornya akan menyala. Dan ini besarnya juga bisa menambah istilahnya daya tarik dan menambah tampilan mesin juga tambah cantik atau tambah ganteng ya, karena posisinya sangat besar seperti boot nozzle yang dipakai di mesin-mesin SPBU atau tipe Tatsuno tipe. Mungkin ini saya nggak bakalan nyalain karena kan mesin yang di pinggir saya ini dia belum, CPU-nya belum dipasang karena kita lagi menunggu CPU-nya lagi diproduksi dulu. Jadi model apakah sih yang ada di belakang saya antara yang merah sama yang biru ini? Tapi sebelum saya ngejelasin untuk ke bagian dalamnya, kita akan cek dulu takarannya itu seperti apa. Oke, langsung aja kita akan cek takarannya.
kita cek takarannya. Seperti biasa kita akan cek dari mulai takaran yang 1 liter dulu. Kita menggunakan takaran 1 liter yang gelas kaca dan takaran bejana ukur yang 10 liter. Karena takaran yang 20 liter itu posisi minyaknya nggak bakalan cukup. Kita mulai dari 1 liter ya. Liter 1. Ini posisi tuas nozzle-nya full ya. Jadi ini gak seperti mesin-mesin yang kemarin-kemarin yang kita produksi. Jadi kalau ketika mesin atau ketika mau menyampai angka 10.000 atau takaran mau berhenti, biasanya kan yang kemarin-kemarin itu ada slow-nya, tapi ini enggak. Ini takarannya kurang ya, 1 liternya kurang. Kita akan mau ini apa langsung dites yang 10 liter? Satu aja pasin dulu. Satu aja pasin ya. Oke, Setting kembali. kita akan setting kembali ya. Oke, kita cek lagi. Barusan kita sudah tes dari setting. Ini posisi full ya, tuasnya. Jadi speednya speed paling tinggi. Gimana sekarang? Belum ya? Dikit lagi. Dikit lagi. Kita setting lagi. Jadi untuk mencari takaran yang pas di spek yang ini atau di mesin yang merah ini, dia agak susah. Dan kita akan coba ntar ketika udah menemukan takaran yang pas, dan kita akan coba lagi apakah dia akan konsisten atau tidak. Sengaja kita nggak bakal nge-skip videonya atau dipercepat atau diperlambat videonya. Sip. Udah sip ya, supaya Anda semua istilahnya udah pas ya. Udah sip. Udah pas, supaya istilahnya Anda juga biar puas lah. Tapi istilahnya jangan sampai kita bikin durasi yang panjang tapi Anda semua nge-skip videonya atau istilahnya ngelewatin videonya, percuma juga kan. Oke, langsung aja kita lihat ke bagian dalaman mesinnya itu seperti apa. Jadi untuk mesin yang ini, yang tadi itu yang memakai layar 7 segmen itu, dia di sini hanya ada pompa saja. Tapi pompa di sini ini kita sudah menggunakan sistem sirkulasi seperti di mesin-mesin kita yang menggunakan spike asimeter. Meskipun dia alat ukurnya tidak menggunakan asimeter, tapi posisi pompanya dia sudah sirkulasi. Tapi jangan bandingin sama pompa spek asimeter juga, karena untuk spek yang flow sensor kita hanya menggunakan pompa yang istilahnya tekanannya juga rendah, tidak terlalu tinggi. Karena toh kita juga tetap tadi bisa kalian lihat, karena speednya juga ini jangan lebih dari 10 liter per menit. Dan kok kenapa itu bisa di setel deras arus yang keluar dari nozzle-nya? Karena kita sudah menggunakan sirkulasi ini dan kita sudah menggunakan tutup buka dengan menggunakan keran. Jadi arus keluar minyak itu bisa di setel dari sana. Jadi bagian alat ukurnya itu di mana sih? Ini. Jadi untuk bagian alat ukurnya ini dia ada di bagian atas gitu. Jadi gimana? Mau kita liatin? Kelihatan nggak? Udah kelihatan. Jadi alat ukurnya itu ada di bagian atas itu. Udah, bro? Udah kelihatan. Oh. Oke, langsung kita akan melihat mesin yang sebelahnya. Yang tadi kita compare atau kita bandingin antara
spek yang ini dan spek yang ini. Jadi untuk yang spek ini udah jelas dia menggunakan spek flow sensor. Jadi di dalamnya itu tadi kalian bisa lihat hanya ada pompa saja dan ada komponen alat ukurnya yang di atas itu yaitu flow sensor. Oke, mari sekarang kita lihat bandingin ya. Nah, ini spek asimeter gitu. Jadi tadi kalian bisa lihat sendiri gitu kan. Yang ada di mesin itu hanya satu pompa saja gitu. Jadi nggak ada bagian ini, nggak ada bagian ini gitu, dan pompanya juga sangat berbeda sekali. Oke, sebentar ya, saya akan bawa alat ukur yang flow sensor itu. Sebentar. Nah, jadi alat ukur yang tadi itu, yang spek mesin yang ada di sebelah itu, dia hanya menggunakan flow sensor. Jadi ini hanya berbahan plastik. Kalau ditimbang ini mungkin beratnya ada sekitar 2 on lah, atau 200 gram, atau istilahnya 300 gram. Dan di bagian bawah bisa kalian lihat tadi pompanya berbeda. Yang itu tadi kecil. Jadi kalau yang itu kalau nggak salah sekitar pompa yang memakai 125. Tapi untuk yang asimeter dia pompanya memakai 175. Jadi harus tekanannya juga harus tinggi, dikarenakan untuk asimeter dia membutuhkan tekanannya juga cukup tinggi. Jadi kalau misalkan pakai pompa yang biasa, dia nggak bakalan bisa nendang untuk menggerakkan bagian piston yang 4 ini. Dan ke bagian atas mungkin instalasinya udah di atas nggak ada apa-apa. Ini instalasinya pipa nyampe ke atas. Bagian depannya tadi sama saya sudah dijelasin kan, di sini ada printer. Untuk yang itu tidak ada gitu. Jadi kalian bisa nilai sendiri perbandingan antara mesin dengan spek flow sensor dengan mesin dengan spek asimeter. Perbandingannya apa sih? Nah, sama saya sudah dijelasin perbandingannya itu seperti apa. Dari mulai instalasi, dari mulai pompa, semuanya berbeda sekali. Jadi nggak sama gitu. Apakah istilahnya spek yang flow sensor bisa di-upgrade untuk ke asimeter? Sebenarnya bisa, tapi semua komponennya harus diganti. Dari mulai pompa, asimeter, terus solenoid, dan instalasinya juga. Belum lagi pompanya harus juga menggunakan sistem sirkulasi, karena kalau nggak memakai sistem sirkulasi, dia tekanan dari pompa, kalau misalkan si nozzle belum dibuka, tekanan pompa itu sangat tinggi dan bisa mengakibatkan pertama ada rembesan di bagian-bagian instalasi, dan yang kedua istilahnya otomatis kalau misalkan si pompa dia terus menyedot, terus menekan, tapi si nozzle nggak dikeluarin, ya si pompanya juga mungkin bisa panas dan bisa mengakibatkan mungkin overhead atau si bagian lilitannya itu mati. Ya syukur-syukur mati, apalagi kalau misalkan nggak mati bisa terjadi gesekan, ya naudzubillahi min dzalik gitu kan. Ya sangat resiko sekali lah. Jadi banyak sekali netizen atau istilahnya konsumen yang Pak bisa nggak upgrade. Aduh, kalau upgrade dari flow sensor ke asimeter sepertinya ya udahlah Pak, mending Bapak beli lagi mesin aja ke kita. Itu juga istilahnya pilihan yang terbaik. Tapi kalau untuk nge-upgrade itu sepertinya sangat repot sekali. Dan sekarang kalian atau Anda semua bisa pilih atau pilih sendiri mesin dengan spek seperti ini atau mesin dengan spek seperti ini. Dan kalau misalkan Anda ada pertanyaan atau misalkan kita belum detail lagi untuk membahas perbandingan mesin A dan mesin B, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Saya tunggu komentar Anda semua, ngebangun mesin yang ini, ngejelekin mesin yang ini, atau ngejelekin mesin yang ini. Sekarang tinggal Anda sendiri. Anda mau menggunakan mesin dengan spek seperti ini atau menggunakan mesin dengan spek seperti ini. Dan bila Anda semua tertarik dengan produk-produk kami gitu, kalian bisa langsung kunjungi ke website kami di sini ya. Dan kalian juga bisa langsung call to action, langsung hubungi ke telepon atau ke WhatsApp dengan ke customer service kami di nomor 0852 233 000 244 ya. Mungkin sekian dulu video kami kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau misalkan ada kata-kata yang gak mengenakan kepada Anda semua. Kami hanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share
dan nyalakan tombol notifikasinya supaya Anda semua tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Saya Feby Permana, kami Manual Vortex, takaran optimal, omset maksimal. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.